Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sya'ara syahra Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat lahir dan batin, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saumnya, ibadah tadarusnya, ibadah sholatnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabat, tabi'in tabi'atnya, termasuk keluarganya, termasuk kita sebagai umatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasa bangga, bahagia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Namun ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak bisa mendayagunakan, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk beribadah, maka alangkah ruginya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar ibadah selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika, lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doanya? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya. Kepada siapa? Yang pertama, kepada anak yang durhaka. Maka dari itu, kita sebagai anak, kita harus berusaha, berupaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh dan solihah, yang menjadi kebanggaan, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendoakan orang tua, yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Alangkah ruginya kita sebagai anak, walaupun setiap malam kita melaksanakan ibadah, tahajud, tadarus, taraweh, puasa dan sebagainya, tetapi kita menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, maka anak seperti ini didoakan oleh malaikat. Doanya agar selama ibadah di bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah doa malaikat itu pasti diijabah. Maka dari itu, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan kau, ya Allah ya Rabb, doanya para malaikat, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya. Kepada siapa? Kepada orang yang memutuskan silaturahmi, kepada orang yang tidak mau memaafkan, kepada orang yang bermusuhan. Maka dari itu, tebarkanlah pintu maaf kepada orang, tebarkanlah pemaaf. Supaya apa? Supaya segala amal ibadah yang dilakukan selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa malaikat, jangan kau, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya. Kepada siapa? Kepada istri yang durhaka. Oleh karena itu, kita didik istri kita supaya menjadi istri yang salehah, yang berbakti kepada suaminya, yang rajin beribadah. Insya Allah
ketika kita menjadi anak yang soleh dan solihah, ketika kita menjadi orang yang pemaaf, dan ketika kita menjadi istri yang soleh, insya Allah segala amal ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah diterima. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah yang dilakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.